Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi hari Rabu 23 Juni 2021. Bersama saya kali ini Bobi Halim ya. Saya membawakan episode TFH kali ini dengan non-nakes narasumber bergantian dengan Mas Tio ya. Kalau Mas Tio di hari Sabtu ya dengan narasumber nakes, kali ini saya di hari Rabu ya dengan narasumber non-nakes. Malam ini narasumber kita adalah Mbak Novelita. Halo, selamat malam Mbak Novelita. Selamat malam Mas Bobi. Malam, aku panggilnya Mbak Novel ya. Iya, Novel aja. Mbak Novel ini tinggal di Cibubur ya. Saya di Cibubur. Terus kerjanya apa ini Mbak? Ibu rumah tangga? Saya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga aja. Oh, ibu rumah tangga ya. Iya, okay. Sama iseng-iseng lah ya, jual-jualan online gitu. Wis, mantap. Di masa pandemi makin kreatif. Iya, iya. Oke, Mbak, malam ini sebelumnya aku ucapin terima kasih mau mengisi dan mau berbagi karena di TFH Non-Nakes ini kita mau sama-sama menyimak nih, atau istilahnya orang-orang dunia bilang kepo ya, pengalaman Mbak Novel ber-KF ya kan. Mungkin runutannya sederhananya gini, dari sebelum tahu KF sampai tahu itu punya riwayat apa, kemudian pada saat tahu itu apa yang membuat Mbak Novel mau jalanin KF ibaratnya gitu. Nah, terus manfaat apa yang didapat, dan yang terakhir nanti yang paling banyak dikupas pengalaman up and down-nya selama ber-KF. Nah, monggo Mbak, nanti kita kalau misalnya aku nanti dengar ada sesuatu yang menarik, kita berhenti sejenak, kita kulik di situ ya. Iya, oke. Monggo Mbak, silakan. Oke, selamat malam semua. Malam. Jadi awal mula saya KF itu sebenarnya nggak sengaja ya menemukan KF itu di Google kalau nggak salah. Jadi kita mulai dari 2015 ya, itu suami saya kena serangan jantung. Jadi malam tiba-tiba yaitu gejala muntah-muntah, sesak napas, keringetan. Karena sebelumnya memang suami itu memang hipertensi, gula darahnya tinggi, trigliserinya tinggi, sampai 700 loh trigliserinya. Tapi kita waktu itu memang buta banget lah yang namanya hidup sehat itu. Taunya itu hidup sehat itu hindari lemak gitu lah, hindari kolesterol gitu. Taunya ya, kayak gitu. Kebanyakan orang umum ya. Iya, taunya gitu. Jadi kalau udah habis makan apa ya, misalnya gulai kambing atau apa kayak gitu, itu takut gitu loh. Dulu seperti itu gitu. Karena memang suami walaupun enak ya. Walaupun enak, itu ketakutan karena suami kan di kantor memang medical check up terus ya setiap tahun gitu. Jadi merah terus gitu. Merah semuanya, merah gitu. Jadi memang sudah minum rutin hipertensi pasti, obat kolesterol, obat diabetes, pengencer darah, itu udah gitu. Jadi 2015 itu lupa saya bulan berapa, tiba-tiba malam mendadak seperti itu, langsung saya bawa ke rumah sakit, langsung ke UGD, diperiksa ya. Waktu itu langsung disegera diturunkan tensi pastinya. Iya. Terus dokter ambil darah, kata dokter mau ngambil cek apa ya? Suara saya jelas nggak sih Mas? Jelas banget. Mau cek enzim apalah gitu yang dikeluarkan oleh jantung kalau jantung itu sempat trauma gitu. Kalau dia ada enzim itu terdeteksi berarti jantung udah sempat trauma, berarti positif di situ ya. Bahaya lah gitu ya gitu. Ternyata nggak ada, enzim itu nggak ada, berarti serangan ringan aja. Boleh pulang, cuma saya nggak mau pulang. Ini udah apa ya? Udah dikasih peringatan gitu, kecil gitu. Saya langsung besok minta sama dokter, dok, pokoknya mau diperiksa lebih lanjut, saya nggak mau pulang, minta dicarikan kamar malam itu. Jadi nginep langsung malam itu. Besoknya dokter mau CT scan, cuma CT scan itu katanya cuma berapa ya akuratnya gitu. Yang paling tinggi apa dok? Yang paling tinggi itu MRI. Bukan MRI. Apa sih Mas? Kateter itu loh Mas. Yang dimasukin kamera lewat pembuluh darah di paha.
ternyata ada penyumbatan itu 3 penyumbatan udah 90 berapa persen. Jadi memang kena serangan jantung ringan itu peringatan aja gitu. Okay. Hari besoknya saya langsung minta dipasang ring. Wow. Hari ketiga di rumah sakit, hari ketiga dipasang ring, hari ketiga di rumah sakit pasang ring 3 langsung. Waduh. Gitu. Karena mau pakai apa sih Mas ngebuka yang 90% itu yang Iya, di kondisi aja, itu ya. Dokter aja harus ngebor loh itu. Ngebor gitu ya untuk iya. menghancurkan flak yang udah mengeras itu harus dibor kan. Kita mau coba pakai apa kalau nggak dengan seperti itu kan. Jadi langsung pasang 3 ring, hari kelima pulang gitu. Jadi kejadian itu bikin kita harus berubah nih gitu. Ibaratnya udah kejadian seperti itu kata dokter bisa ada sumbatan lain loh gitu. Waduh. Kalau masih seperti itu. Gitu. Jadi yang 3 itu yang jalan tolnya lah ya gitu Mas. Iya, jalan tolnya yang harus dibuka gitu. Yang lain-lain otomatis proyeknya satu proyek, yang lain juga pasti mirip-mirip lah ya Mas. Apa mau di kepala, apa di mana gitu kan. Iya. Nah, jadi kita harus berubah nih gitu. Akhirnya saya cari-cari seperti apa gitu. Jadi 2015 kena serangan jantung. Setelah itu 2016 itu full saya sama suami makan buah-buahan, sayur-sayuran banyak banget. Karena dulu itu buah itu sehat banget. Iya. Itu yang saya tahu. Sayur itu sehat banget gitu. Itu yang saya tahu gitu kan. Jadi mulailah hidup dengan buah-buahan yang penuh di kulkas setiap hari dan nggak cuma dimakan kayak gitu aja Mas. Saya beli juicer yang 1 nanas segede gini, dapat airnya sebotol. Gluk. Kalau sekarang merinding loh. Kalau dulu udah merasa sehat banget nih gua hidupnya. Gitu, itu wajib Mas. Itu. Kalau dulu. Iya. Kalau dulu itu udah sehat banget. Kita udah banyak makan buah, kita udah banyak makan sayur. Kita udah mengurangi daging-dagingan. Gitu. Pokoknya udah bangga banget ya Mas bisa seperti itu gitu kan. Jadi setiap belanja buah-buahan tuh bisa 1 jutaan tuh Mas. Beli yang organik nih Mas, yang organik pokoknya mau sehat banget nih. Kita mau sehat, nggak apa-apa deh, mahal gitu. 2016 itu melakukan hal itu kok saya sendiri, kalau saya tuh suami saya saat itu beratnya 80-an, saya 70-an waktu itu. 2015 2016 kok makin naik ya timbangan. Karena waktu itu taunya itu makan buah itu buat ngelangsingin kan Mas. Taunya saya waktu itu gitu. Kok makin bulat ya kita, makin berat badan makin naik terus. Badan tuh terasa semakin banyak yang nggak enak gitu. Saya yang tadinya nggak ada ngerasa apa-apa, setelah melakukan hal itu, toleh ke kanan ke kiri aja saya nggak bisa full loh. Sakit banget di sini Mas, sakit banget gitu. Kan kita taunya sakit di sini kolesterol ya Mas, dulu. Iya, dulu. Ya, dipijit-pijit kenceng banget nih kolesterol lagi tinggi nih. Dulu kan kayak gitu ya, tahu gitu. Jadi heran, udah ngurangin makan daging-dagingan kok kolesterolnya makin jadi ya gitu. Karena dikira kolesterol waktu itu ya yang bikin seperti itu gitu. Suami saya juga tiap sebentar kakinya bengkak, tangannya bengkak, asam urat gitu. Yang jalan sampai diseret-seret kaki gitu ya. Bingung gitu ya kenapa ya kayak gitu. Tensi juga, semua juga nggak ada perubahan sama sekali, malah makin merasa makin nggak enak lah gitu badan. Gitu. Akhirnya masih dalam ini berarti ada yang salah nih gitu, yang harus dicari tahu gitu. Akhirnya saya cari-cari lagi lah di Google untuk terus satu lagi nih masalah saya 2006 dari mulai udah berapa tahun-tahun sampai 2016 itu suami saya ngoroknya kenceng banget Mas gitu. Jadi suami saya itu yang tipe gampang banget tidur.
ketemu bantal langsung tidur, ngoroknya kenceng. Kadang-kadang di bioskop juga film belum mulai udah tidur, ngoroknya kenceng. Sambil nyetir juga kadang-kadang Bisa lepas gitu ngaco. loh, ketiduran kayak gitu. Ya bikin saya stres dong. Saya tipe yang agak sulit tidur. Saya butuh tidur tuh suasana yang tenang, direncanakan apa gitu. Kalau suami saya lagi duduk aja dia bisa tidur gitu. Tapi ngoroknya kenceng banget, Mas. Di situ saya nggak kuat lah. Gimana ya? Gimana gitu rasanya gitu ya. Mau digimanain, masa harus sisa kamar ya kan, Mas? Paham. Kondisi yang kita susah tidur ditemani sama yang suaranya kencang banget itu kadang-kadang gitu loh. Paham. Itu sampai saya harus mencari di internet, sampai cari apa ya yang bikin ngorok itu bisa hilang. Kalau posisi tidur udah coba lah semua, ganjel udah coba. Saya sempat menemukan ada alat yang ditanam, ditanam di tenggorokan kayak gitu loh, Mas. Saya sampai berpikir seperti itu loh. Sampai berpikir mau melakukan hal itu gitu. Karena saya nggak kuat. Ini suami loh mau seumur hidup gitu loh. Iya. Tapi apa saya seumur hidup harus gitu tersiksa pas malam gitu kan? Ya sampai bisa dibilang saya frustasi lah soal itu gitu. Soal ngorok itu saya frustasi banget lah gitu. Saya rasa banyak juga yang ngalamin hal seperti saya mungkin ya. Ibu-ibu yang lain gitu. Sampai akhirnya tapi waktu itu saya mencari Google soal waktu itu saya nggak tahu lifestyle ya, saya taunya diet gitu. Diet apa ya gitu buat suami saya kayak gitu. Nggak mikirin berat badan sih waktu itu, mikirnya suami saya sehat gitu. Nggak sengaja sih itu, Mas, ketemu ketofastosis itu gitu. Yang langsung nge-link ke Facebooknya kalau nggak salah gitu. Terus kok rame banget ya gitu. Itu awal 2016. Bulan Januari kalau nggak salah. Udah rame ya, Mas? 2017 udah rame kan ya? Awal 2017 ya sudah lumayan rame. Iya rame ini gitu. Kok foto-fotonya banyak yang jadi dari gemuk, jadi langsing, testimoni itu banyak banget lah kayak gitu. Yang tentang lebih sehat gitu. Itu juga banyak gitu. Saya pelajarin dong kayak gitu. Waktu itu Mas Tio masih rajin ngeposting ilmu-ilmu ya. Kalau sekarang kan Mas Tio udah enggak tuh. Karena udah pinter semua mungkin ya. Kalau dulu tuh masih rajin gitu. Kalau dulu Mas Tio rajin posting-posting tentang apalah gitu ya. Cuma dan saya emang orangnya biasanya. Iya. Makin geleng-geleng saya makin tahu ini pinter nih gitu loh. Ini pinter nih gitu. Terus nggak jualan apa-apa. Itu yang bikin saya nggak ada. Saya kalau yang jualan saya udah langsung skeptis dulu. Ntar deh, ya skip dulu gitu. Cari yang tulus aja gitu kan. Ternyata nggak jualan, terus kok ilmunya walaupun saya nggak paham, tapi saya percaya itu ilmu benar gitu. Jadi saya bacanya itu yang intinya akhirnya saya tahu kalau kolesterol itu nggak jahat, kolesterol itu nggak bahaya, kolesterol itu jahat kalau kita gulanya juga tinggi, yang jahat itu gula, ya itulah yang saya tahu ya Mas. Kenapa kolesterol itu nggak jahat? Karena dia diperlukan tubuh. Kenapa gula itu nggak perlu? Karena diproduksi juga sendiri oleh tubuh, gitu. Nggak perlu banyak, gitu. Kenapa gula, karbohidrat itu bikin kita gemuk, gitu. Kenapa makan lemak malah bisa langsing? Saya hal-hal yang basic kayak gitu sih, gitu. Tapi masuk gitu loh, masuk ke logika saya. Iya ya, gitu kan. Setelah saya pelajarin dulu semuanya nih, protokolnya saya pelajarin semua, ilmu-ilmunya juga walaupun terbatas untuk memahami, cuma inti-intinya saya dapet gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama suami, ini ada gini loh gitu. Dan alhamdulillah suami saya itu dia kan emang nggak sempet ya Mas untuk nyari-nyari kayak gini. Jadi dia emang menyerahkan ke saya, gitu. Aku ikut gitu loh. Dia percaya sama saya karena saya juga nggak yang namanya langsung ikut-ikut aja tanpa mempelajari dulu. Oke, ini begini loh, ini begini, ini bisa nggak ya kita gitu kan? Tapi ini bertolak belakang banget loh sama yang kita lakukan selama ini. Justru kita sekarang makan apa yang kita takuti gitu selama ini. Gitu. Suami saya oke gitu ya, kita coba. Kalau memang
saya yakin, berani, kita coba. Terus saya kasih tahu juga, ini nanti ada namanya healing krisisnya loh. Dan kita nggak tahu nih kita seperti apa. Karena saya baca beda-beda gitu. Kita siap-siap ya, nanti kita akan ngalami yang nggak enak deh. Kayak gitu. Seminggu, 2 minggu pertama lah. Kayak gitu kan. Kita coba nih, kita singkirkan semua, udah nggak beli buah-buahan lagi, udah nggak beli sayur-sayuran lagi, juicernya udah disimpan jauh-jauh, rice cooker juga langsung dikasihkan ke orang. Waduh. Iya, langsung saya kasih ke orang. Kalau nggak nanti saya masak nasi lagi loh, gitu. Saya maunya serumah sama anak-anak langsung. Sebentar, gitu. Mbak Novel, aku berusaha membayangkan momen ketika Mbak Novel cerita, kemudian suami percaya, itu aku langsung bayangin suasananya itu ya, nggak tahu mungkin di tempat tidur atau bagaimana ya, itu kayak Mbak Novel juga mungkin ada sedikit gambling ya, waktunya gambling. Ini kayaknya logis, tapi ini bakal bertentangan banget sama yang selama ini kita jalanin, kita percaya, ya kan. Terus nanti gimana ya, kayak gitu. Aku berusaha memvisualkan itu, wow, luar biasa. Iya, karena saya juga berani. Pertama, memang saya bisa menerima ilmunya yang Mas Tio sampaikan, logika-logikanya masuk di saya, gitu kan. Dan saya juga udah mencoba yang anti lemak gitu, ternyata tambah parah gitu kan. Nggak pernah dapat lapot hijau ya? Iya Mas, walaupun sudah seperti itu merah aja terus Mas gitu, berat badan makin naik aja terus gitu kan. Aduh. Kita coba. Akhirnya saya langsung hari itu saya pesan segala macam ya, VCO gitu kan, teh hijau gitu kan. Itu 1 minggu mulai langsung besoknya, termasuk anak-anak udah nggak makan nasi karena udah nggak ada nasi di rumah itu. Dan anak-anak juga saya ajak gitu, kita coba yuk bareng-bareng gitu. Tapi anak-anak sebatas stop nasi Mas, belum bisa langsung strict gitu. Mereka masih masih pesan makanan, suka makanan, pesan makanan dari luar juga. Kalau lagi makan di luar ya masih seperti biasa. Cuma di rumah udah nggak ada nasi. Udah sepakat gitu, kita di rumah nggak ada nasi ya gitu. Tapi kalau lagi keluar sekali-sekali boleh kan Bun, boleh gitu. Saya bilang kalau di luar boleh gitu. Jadi saya awal mulainya itu kita makan itu selalu ke rumah makan Padang. Kebetulan dekat dari rumah saya ada rumah makan Padang, enak juga. Jadi suami saya pulang kerja, saya udah nunggu di sana, gitu untuk makan malam, gitu. Itu saat sekali makan untuk awal-awal memang banyak ya Mas, banyak. Terus hari keberapa ya, mulai nih terasa badan kalau saya itu seperti orang ngidam kalau saya. Jadi cuma minum air putih aja saya muntah gitu, keluar lagi. Membayangkan makanan seenak apapun saya nggak mau gitu. Misalnya kayak orang sakit loh Mas, pengen makan apa? Enggak gitu. Enggak ada sama sekali pikiran saya tuh sama makanan. Ngebayangin aja saya udah enak. Itu saya gitu. Muntah-muntah, lemas banget gitu. Tapi karena tahu bahwa memang itu akan dialami, jadi saya kuat-kuatin gitu Mas. Kalau suami saya bengkak-bengkak. Jadi berapa hari pertama bengkak di sendi-sendi tangan sini sampai nggak bisa diginiin. Nanti ini sembuh, pindah ke kiri Mas. Tangan dulu yang selesai. Jadi nggak dua-duanya, alhamdulillahnya nggak dua-duanya gitu. Jadi masih gantian, bisa dipakai sebelah gitu gantian. Terus berapa hari setelah itu kaki. Pergelangan kaki juga bengkak, merah, sebelah juga. Nanti udah sembuh sebelah lagi. Jadi suami saya itu dalam beberapa minggu itu ke kantor itu jalannya pincang-pincang gitu, narik-narik kaki kayak gitu. Aduh pokoknya gitu. Sampai akhirnya semuanya kembali normal lagi. Berat badan pasti drastis turun dan 1 bulan kita menjalankan ketofastosis. Hal yang selama ini membuat saya depresi Mas hilang. Suami saya tuh udah hening Mas tidurnya. Ya ampun itu ya Allah. Luar biasa itu Mas, luar biasa.
seperti apa ya? Seperti mimpi. Seperti mimpi. Di saat sebelumnya saya harus mempersiapkan diri untuk menerima suami seperti itu, menerima seumur hidup saya harus stres seperti itu pas malam ya gitu. Tiba-tiba tanpa kita fokus ke sana dan tidak berpikiran ke sana, perutnya rata, ngoroknya hilang. Luar biasa dia pokoknya gitu. justru ketika tidak diusahakan malah didapat ya, Mbak. Iya. Luar biasa. Hampir itu udah pasang yang alat buat itu, tapi itu belum ada di Indonesia. Itu saya ketemunya itu di luar negeri, Mas. Itu alat yang gila ya, saya pikirannya sampai ke situ loh, Mas. Karena begitu depresinya saya soal itu gitu. Oke. Ya alhamdulillah seperti itu. Sebentar, aku sela dikit. Waktu suami ngalamin bengkak-bengkak itu, kemudian pas jalan masih ngantor ya suami ya kalau nggak salah. Ngantor ya. Nah itu walaupun mungkin Mbak Novel juga udah sepakat sama suami, ya, nanti siap-siap ya mentalnya. Tapi ngalamin itu berapa lama ya bengkak itu kurang lebih? Sebulan? Enggak, sampai 2 mingguan sih. 2 mingguan sih, Mas. Ya. Iya, 2 mingguan. Itu gimana itu rasanya 2 minggu sering ke kantor, terus mungkin teman-teman kantornya bilang, ini kenapa ini? Iya, penyakitan lah, kayak orang penyakitan lah, kayak gitu ya, Mas ya. Suami nggak merasa kayak mau mundur atau gimana gitu? Enggak, Mas. Alhamdulillah saya itu suami percaya banget sama saya, gitu loh. Alhamdulillah kayak gitu, Mas. Dan saya rasa nggak banyak yang bisa seperti itu, Mas, gitu. Ini modal kuat ini, kepercayaan suami istri ini modal kuat. Iya. Dia tahu istrinya pinter, Mas. Berbangga dikit boleh ya. Iya, boleh. Karena dia tahu saya, dia kan udah mengenal saya banget, saya nggak mungkin ya coba-coba yang saya belum pelajarin banget. Ya, gitu. Yang bakal mencelakakan nggak mungkin lah. Iya, kayak gitu. Jadi sebulan aja sih yang kita rasakan gak enak itu. Setelah itu luar biasa deh gitu. Yang pasti size ya. Waktu itu baju kita tuh langsung S loh, Mas. Gitu. Saya dari 70-an jadi 54, suami saya dari 80-an jadi 63. Wow. Gitu. Berarti dulu double XL ya kalau nggak salah ya. Iya. Langsung ke S. Langsung ke S. Akhirnya baju keluar semua gitu, ganti semua gitu baju. Ya itu sampai sekarang sih alhamdulillah masih terus. Anak-anak juga dari awal kita sudah mendapatkan hasil, anak-anak langsung saya edukasi gitu. Ini loh contohnya loh nak gitu loh. Seperti ini loh gitu. Dan memang anak-anak kan kritis ya Mas. Dia nggak bisa dong nerima begitu aja kayak gitu. Jadi saya udah jadi kayak ala-ala dokter gitu. Ini gini loh nak, ini gini gitu. Sampai mereka itu oh iya ya gitu. Coba yuk gitu. Jadi akhirnya anak-anak pun ikut ketofastosis gitu sampai sekarang dan mereka merasakan banget kalau untuk anak saya yang gede itu sekarang kuliah semester 2 tadinya kan SMP itu gemuk banget ya namanya anak remaja kan begitu dia ikut seperti kami jadi langsing jadi ya senang mereka sebatas itu aja sih dulu ya mereka sebatas itu aja gitu tapi saya udah mewariskan itu, mewariskan pengetahuan itu gitu ke anak-anak kayak gitu. Saya bilang, oke, sekarang kalau kalian masih namanya anak-anak ya Mas, kalau makan di resto paling enggak cumi goreng tepung, udang goreng tepung, ya kan Mas? Namanya itu ya yang cemilan-cemilan kayak gitu untuk Sabtu Minggu saya longgarkan. Saya nggak mau mereka jadi membenci gitu loh. Kadang-kadang boleh kayak gitu, tapi nggak banyak gitu. Dan mereka udah tahu besok mereka Senin mereka harus seperti apa, perpanjang puasa, olahraganya yang banyak. Terus kalau anak saya yang kecil yang nomor 2 itu kelas 2 SMP sekarang dia tahu bahwa
kalau dia makan minum es krim nih hari ini, hari Sabtu atau Minggu, dia besok akan pilek karena dia ada sinus. Dia ada sinus yang dari sepanjang SD itu dia sinus sampai ingusan terus bertahun-tahun gitu loh Mas, nggak bisa sembuh, ke dokter bolak-balik ke dokter nggak bisa sembuh gitu. Begitu dia ikut KF, sinusnya hilang dan dia ngerasakan banget hal itu gitu. Dia tahu banget kalau dia sekarang cheating nih, besok dia akan pilek. Dia tahu pilek nih, kemarin minum es krim nih, dia tahu banget gitu. Jadi saya alhamdulillah walaupun nggak bisa terlalu ini ke anak-anak, tapi mereka udah punya bekal itu. Gitu. Nanti mereka dewasa, nanti mereka berumah tangga gitu kan. Insya Allah mereka akan menerapkan hal itu gitu. Udah tahu dasarnya dan itu udah ngerasakan berharga. Juga. Itu bekal berharga banget. Iya, warisan ya Mas, warisan gitu untuk anak-anak gitu. Berarti dari ya, gitu. 2017 mulai awal ya. Sampai sekarang dengan progres seperti itu dan bisa menularkan ke anak-anak, bahkan anak-anak pun sampai bisa mengenali reaksi tubuhnya sendiri, bisa menetapkan toleransinya sendiri. Wow, ini luar biasa ini. Ada manfaat apa lagi, Mbak Novel, yang sekiranya? Kalau di saya. Memang selain ngorok tentu ya. Ya kalau suami banyak banget dong Mas gitu karena memang dia itu banyak banget penyakitnya. Sebenarnya bukan penyakit ya itu, apa sih namanya gula darah. Ya itulah gitu sepaket ya, itu selalu sepaket ya Mas. Hipertensi, gula darah tinggi, trigliserid tinggi, apalagi asam urat tinggi gitu. Iya, satu paket itu biasanya dan jantung gitu kan. Jadi sekarang itu waktu 2016, 2017, 2018, 2019 suami saya stop semua obat-obatan. Jadi 3 bulan KF suami saya udah nggak minum apapun, nggak minum obat apapun. Cuma memang kita nggak minta izin sama dokter sih Mas, karena pasti nggak dikasih gitu. Tapi kita kan juga punya alat sendiri di rumah buat ukur tensi, buat gula darah gitu kan. Tapi masih rutin medical check up ya? Iya, dari kantor masih rutin medical check up dan semuanya itu trigliserid yang luar biasa banget kayak gitu. Dan saya udah tahu sebelumnya saya nggak tahu trigliserid itu apa Mas. Saya tahunya cuma kolesterol gitu loh, yang jahat gitu. Waktu lihat trigliserid suami saya tinggi, taunya itu juga bagian dari lemak ya Mas. Iya, taunya itu adalah bagian dari kolesterol gara-gara kita makan daging-dagingan gitu. Iya. Ya taunya itu. Itu pokoknya semua sekarang udah hijau, alhamdulillah udah hitam ya, udah normal semua, alhamdulillah. Sampai 2019 itu emang udah nggak minum apapun lagi. Jadi dari setelah dipasang ring suami saya minum 7 obat. Untuk pengencer darah aja ada 3 loh Mas. Karena kalau kental itu yang ring itu bisa kesumbat lagi gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi harus encer, darah harus encer banget gitu ya. Pokoknya ada 7 macam, termasuk untuk jantungnya juga. Akhirnya itu kita udah enggak lagi selama 2016, 17, 18, 19, 4 tahun enggak. Terus 2020 tensi suami saya itu agak susah untuk di bawah 130 gitu Mas. Gitu. Nggak tahu deh, itu hipertensi ada bawaan nggak sih Mas? Keturunan ada nggak? Enggak ya? Enggak kan ya? Nah jadi kenapa ya kayak gitu? Masih saya udah sering juga konsultasi sama Mas Tio sih gitu. Kenapa ya suami saya tensinya itu nggak bisa belum bisa normal kayak 120 kayak gitu kan? Ya, oke. Tapi bawahnya bagus ya? Bawahnya bagus. Bawahnya itu 85-an kayak gitu deh Mas. Oh ya udah pernah naik di atas 100 kan? Nggak pernah kan? Nggak. Tapi karena mungkin rutinitas di kantor ya Mas, berangkat subuh pulang malam gitu, capek gitu. Jadi saya sama suami itu memutuskan untuk hipertensi kita tetap minum. Ya. Gitu, amlodipin.
yang 5 miligram 5 gitu. miligram. Tetap minum. Kayaknya kita lebih cari aman aja deh kayak gitu kan, karena mungkin kita bisa mengontrol yang dimakan, Mas, tapi yang fisik sama stres di kantor kan nggak bisa dikontrol, dan itu kan Betul. juga ngaruh banget ya, Mas, kayak gitu ke tensi gitu. Itu langsung efek langsung memang. Ya, jadi udahlah gitu. Kita nggak boleh sok-sokan dong ya. Mentang-mentang udah begini, udah KF atau apa, wah anti obat gitu. Kita ya apa adanya aja. Kalau memang ternyata tensi masih perlu ditolong sama obat gitu, ya kenapa enggak sih kayak gitu. Ya alhamdulillah banget dari 7 sekarang tinggal 1 lah kayak gitu. Dan itu pun situasional. Untuk berjaga-jaga aja sih, Mas. Betul, daripada dia naik turun kan. Karena memang saya itu kayak dokter di rumah. Suami pulang kerja, habis mandi, habis makan atau apa, yuk langsung cek tes. Iya. Seperti ada trauma ya, Mas, ada trauma kayak gitu sama kejadian pasang ring itu. Jadi saya memang jadi istri siaga banget sekarang gitu. Cek gula darah, cek hipertensi gitu. Kalau gula darah sih alhamdulillah nggak perlu obat, itu udah aman. Hipertensi sih yang masih naik turun. Jadi kata Mas Tio ya tidurnya ya seperti biasa, tidur gimana, stresnya gimana, olahraganya gimana gitu. Dan yang seperti itu kan nggak bisa kita kendalikan seperti apa yang kita makan kan gitu. Jadi ya udah deh cari aman aja deh gitu. Untuk hipertensinya kita minum obat gitu. Tapi suami kadang-kadang cerita ya kalau ada misalnya kondisi di pekerjaan mungkin agak hektik gitu juga cerita ya. Cerita detail sih enggak. Cerita detail enggak. Enggak. Cuma kalau misalnya ada kelihatan sih kalau agak stres, capek itu kelihatan. Misalnya kenapa gitu kan? Biasalah urusan kerjaan kayak gitu aja sih. Gitu. Karena suami saya di Toyota di Sunter di pabrik, Mas. Jadi mau cerita apa ke saya gitu soal pabrik gitu kan. Nggak bakal ngerti gitu. Jadi ya biasalah di kantor. Lanjut, berarti ini perjalanannya cukup amazing ya. Yang aku dengar, walaupun mungkin masih bergumul di seputar tensi. Nah, ini mungkin betul. yang mungkin teman-teman juga mau kepo juga. Ada nggak sih pengalaman up and down-nya ya kan? Misalnya kayak tadi yang sempat aku tanya, sempat dibully enggak? Maksudnya di waktu yang masih sakit itu, atau mungkin ada pengalaman spesifik gitu, sempat ngalamin down sampai mungkin aku udah mau stop dulu deh atau gimana misalnya. Ada nggak, Mbak Novel? Kalau dibully emang saya bukan tipe yang gampang dibully sih, Mas, kayak gitu. Jadi sombong ya, gitu. Saya kalau suami saya sih orang pada wah Pak Eko kok sekarang bisa rata gitu ya perutnya gitu. Laporan di hasil lab kan juga atasan tahu ya kan, gitu kan, jadi bagus gitu. Jadi pada kepo sih teman-temannya pada kepo gitu. Pak Eko gimana, dietnya seperti apa gitu kan. Suami saya kan nggak, dia kan terima ketofastosis mentah-mentah Mas dari saya. Jadi kalau ditanya itu low carb gitu, nggak makan karbohidrat, nggak makan nasi. Gitu. Kirain suaminya langsung keluarin kartu namanya Mbak Novel. Hubungi manajer saya. Iya, kalau seandainya yang nanya tuh teman dekatnya, istrinya misalnya kepengen tahu, nanti tanya ke saya, kayak gitu, langsung dikasih tanya ke saya gitu. Jadi ya memang banyak yang kepo juga sih kalau sama suami saya, karena drastis banget. Coba Mas dalam waktu sebulan bisa seperti itu, kaget juga, apalagi yang di kantor lain yang jarang ketemu gitu kan, kaget gitu. Mereka pada tahu suami saya taunya kan ketofastosis, tapi kan kita lebih terkenal keto ya Mas daripada ketofastosis gitu. Jadi mereka taunya keto, dan mendengar nama keto itu mereka udah pada enggak deh gitu Mas, takut
gitu, takut gitu. Jadi kayaknya boleh dirubah nggak sih keto tuh jadi low carb aja Mas? Gak usah kita rubah, tahu makanannya aja udah langsung asosiasinya ke keto. Iya, tapi kayak low carb itu kayak lebih bersahabat ya Mas, lebih manis aja gitu dengernya, ya. Memang. Iya. Kalau keto tuh kok kayak menyeramkan banget kalau begitu kita, oh keto ya, gitu langsung kayak enggak deh kayak gitu. Jadi betul. seperti sesuatu yang benar-benar menakut. Keto itu seperti orang seperti ngelihat tetelan kayaknya Mas. Iya. Gitu ngelihat keto ngelihat tetelan gitu. Asosiasinya kalau ndak tinggi lemak, kemudian banyak makan daging, itu pemicunya kolesterol untuk tinggi. Pemicunya ke asosiasi keto itu begitu. Iya. Gitu. Kalau suami seperti itu, ada yang mungkin ada beberapa yang menerima logikanya, karena suami saya udah bukti ya. Gitu. Tapi pada prakteknya sih yang susah Mas. Iya, itu prakteknya yang susah gitu. Ya mungkin harus punya istri siaga kayak Mbak Novel juga. Harus serumah sih memang ya Mas. Kalau sendiri-sendiri sih emang agak susah. Makanya saya waktu itu langsung memulai itu minta persetujuan serumah. Kalau anak saya makan nasi kayaknya saya masih nyomot-nyomot deh Mas. Gitu. Jadi memang iya, jadi mending kayaknya tuh langsung aja rice cookernya disingkirkan aja kayak gitu. Tuh sekalian gitu, jangan tanggung-tanggung gitu kan. Kalau saya sendiri sih pasti ya kalau dari fisik pasti teman-teman pada kepo semua gitu. Awalnya saya nggak bilang-bilang sih karena saya memang belum merasa mampu untuk menjelaskan gitu. Masih fokus ke diri sendiri aja dulu sama ke suami gitu kan. Jadi kalau ditanya temen nggak makan nasi gitu aja sih Mas, baru sebatas nggak makan nasi gitu ngomongnya. Cuma lama-lama akhirnya saya berani gitu untuk bicara sama teman-teman, terutama teman-teman dekat yang satu grup gitu kan, untuk mulai misalnya nih mereka lagi membahas makanan apa, ini di sini buka ini loh, ini sini ya. Saya suka menyelipkan gitu. Jangan deh, itu kan kayaknya umur kita sekarang 40-an kayaknya kita harus sudah mengurangi yang kayak gitu deh gitu kan. Lama-lama saya ngerasa saya sok pintar jadinya gitu di dalam grup itu karena seperti tidak digubris gitu loh Mas. Apa sih mungkin seperti itu ya pikiran teman-teman saya ya gitu. Tadinya sih karena memang ingin sharing gitu loh Mas. Nanti saya yang udah sangat ngeri sama namanya yang gula, apalagi minuman yang segini-segini itu loh Mas, yang susu apalah yang warna-warna macam-macam segala macam. Itu kan masih favorit gitu buat teman-teman saya kayak gitu kan Mas. Saya tuh udah merinding melihatnya. Tapi kalau saya nggak bicara, saya ngerasa jahat gitu. Membiarkan teman saya makan seperti itu terus, yang ujung-ujungnya kan bisa sakit ya Mas gitu. Jadi posisi serba salah, bicara salah, nggak bicara juga merasa salah gitu. Jadi pasang badan aja sih gitu, walaupun dengan cara yang seperti bercanda kayak gitu kan. Jangan deh, itu gulanya berapa sih, itu kalorinya berapa kayak gitu kan. Tapi lama-lama saya ngerasa jangan-jangan teman-teman jadi nggak suka sama saya karena saya terlalu mereka lagi excited soal makanan, tiba-tiba saya disemes. Tiba-tiba saya stres gitu. Saking karena terlalu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran gitu loh Mas ya. Karena kalau masa kita mau support sih teman-teman kita, ya udah beli, sementara kita tahu tuh itu bahaya, jahat nggak sih gitu. Jadi nggak apa-apa deh, dalam hati saya nggak apa-apa deh kalian benci sama saya, suatu saat mudah-mudahan masih ingat omongan saya gitu loh. Sekarang mungkin belum gitu. Tapi soal keto sih, kalau dibully, saya nggak bilang bully sih, cuma teman-teman
banyak yang bilang hidup itu harus seimbang gitu. Makanan itu harus seimbang. Kita hidupnya seimbang. Ini buah-buahan itu sehat. Ya, seperti saya kembali ke seperti saya yang dulu dan saya memaklumi banget, Mas. Saya memaklumi banget gitu. Untungnya Mbak Novel udah ada pengalaman dulu, udah membuktikan. Iya, udah membuktikan gitu. Kalau sampai mengiyakan lagi mah, aduh. Iya, saya udah menjalani itu. Jadi begitu teman-teman baru memulai untuk ngejus nih, dalam hati saya udah setahun melewatin itu gitu, ngejus itu yang benar-benar juicer yang masuk ke sini, airnya keluar ke sini, ampasnya ke sini. Jadi benar-benar yang diminum itu gula semua tuh ya. Sekali glek gitu berapa Mas coba masuknya gitu. Satu botol kayak gini itu bisa anggur sekilo loh Mas. Glek. Ngeri ya Mas. Aduh ngeri banget deh kalau ngebayangin itu. Jadi tapi pelan-pelan lama-lama saya akhirnya merasa sudah cukup menyampaikan gitu kan. Nanti kembalilah masing-masing gitu. Mungkin kalau saya pun di posisi mereka mungkin saya akan sama seperti itu. Cuma alhamdulillah saya yang diberi kesempatan duluan ketemu ketofastosis gitu kan. Melalui serangan jantung dulu nih kan Mas, melalui lewat suami. Prosesnya dulu. Lewat suami malah ya. Iya, saya tuh kepengen teman-teman saya jangan sakit dulu gitu loh Mas. Iya. Ya itu kadang-kadang kita pinginnya berharapnya apa yang kita sharing ini kan maksudnya baik ya, terkandung niat baik, terkandung tujuan baik, tapi kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan orang juga mengamini tujuan baik itu. Iya. Karena tiap orang punya persepsinya masing-masing, punya pemahamannya berbeda ya. Itu yang. Tapi aku yakin Mbak Novel tetap legawa, tetap ikhlas. Iya, betul. Yang penting yakin aja itu nggak akan kembali sia-sia. Udah gitu aja sih. Iya. Minimal rekaman itu ada kan Mas, di pikiran mereka minimal rekaman itu ada. Betul. Nah, aku jadi teringat fotonya Mbak Novel kan bersama suami. Ini sayang kalau suami nggak ikut sebenarnya loh ya. Iya. tapi teman-teman. Soalnya mau ngomongin dia Mas, mau ngomongin dia jadi nggak ada dia. Iya, nggak apa-apa. Tapi lihat dari fotonya sih memang terlihat memang jauh lebih fit, lebih energik ya. Betul. Nah, nanti teman-teman yang melihat rekaman ini bisa lihat di foto thumbnail-nya video ya kan. Nah, itu akan terlihat sosok suami dari Mbak Novel yang dulunya juga obes ya kan, sudah mengalami serangan jantung, bahkan di saat terdeteksi serangan jantung ringan pertama langsung dilakukan tindakan pasang ring 3. Karena Mbak Novel tidak mau ambil risiko, langsung diobservasi lebih lanjut, kateter, langsung ditemukan 3 titik, langsung di ring. Setelah itu lakukan perubahan pola hidup jauh lebih sehat, menurut Mbak Novel dan suami saat itu, tapi hasil labnya juga tidak kunjung menghijau. Ya kan, yang ada juga makin tambah gemuk. Singkat cerita, karena mungkin sudah frustasi dan juga stres, apalagi tiap malam kan gangguan bunyi itu ya, dengkuran itu makin membuat ini. Akhirnya tak sengaja ketemu ketofastosis dan mulailah menyaring, dan hanya karena satu keyakinan bahwa ini logis, terus karena sudah punya pengalaman melakukan pola sehat yang Mbak Novel dan suami tahu sebelumnya, sudah dijalankan setahun ya kan, dengan hasil yang begitu-begitu aja, akhirnya Mbak Novel dan suami pun terjun ya kan. Ibaratnya nothing tulus lah, udah dicoba kok ya kan. Iya benar. Ya kan, mau ngarepin apa lagi dari buah dan sayur, ibaratnya begitu kasarnya bahasanya. Ya sudah kita coba ya kan. Nah, ternyata paid off, maksudnya terbayarkan ya kan. Iya, benar. Walaupun prosesnya tidak mudah, tapi teman-teman bisa lihat saat ini Mbak Novel dan suami
seperti di foto itu juga, ya kan. Sayang kalau misalnya suami ada ini, wah bakal bisa terlihat seperti Allah. Tapi tidak apa-apa, mungkin bagi yang kenal dengan Mbak Novel itu bisa jadi, moga-moga video ini bisa jadi suatu tambahan testimoni yang nantinya bisa meyakinkan, ya. Iya, betul. Proses itu tidak mudah, ya kan. Mbak Novel pun dari 2017 awal mendampingi suami sampai sekarang, ya kan. Bahkan anak-anaknya pun juga sudah menjalani sampai bisa menakar sendiri toleransi dan apa yang mesti dilakukan. Oh, luar biasa. Ada lagi Mbak Novel? Tadi mau sempat sampaikan sesuatu. Ada nih Mas. Saya di awal-awal pandemi sempat mengalami sesuatu yang nggak beres di badan saya. Gitu. Berarti 2020 ya Mas gitu. Di saya ya. Kalau suami sih, suami alhamdulillah fine gitu. Saya tahun lalu itu merasakan sesuatu, ada apa nih? Kekhawatiran sih. Gitu. Oke. Ada sesuatu dirasakan di tubuh itu yang berbeda banget. Dimulai dari kuping saya yang dalam waktu berapa minggu nggak berhenti berbunyi. Seperti suara pesta, Mas. Oh, oke. Gitu. Oke. Ada apa ya ini, gitu kan? Soal itu saya nggak sempat nanya ke Mas Tio sih, gitu. Berbagai macam lah yang saya temukan itu apa, gitu kan? Mulai dari yang biasa sampai yang serem-serem, gitu kan? Kalau kita mencari-cari di Google kan bahaya ya, Mas. Gitu. Yang keluar yang serem-serem aja kan, Mas. Gitu. Iya. Akhirnya saya yang masuk saya itu masalah mineral, Mas. Elektrolit ya, kayak gitu. Ada saya baca sebuah artikel salah satu penyebabnya juga. Jadi seperti di dalam itu saraf yang grek sendiri gitu loh, Mas. Bunyinya luar biasa mengganggu, bikin stres, kebayang dong. Seperti apa saat harus hening, apalagi pas malam, itu luar biasa kedengarannya gitu. 1 bulan kalau nggak saya mengalami. Ada berhenti sehari, muncul lagi. Kayak gitu. Saya sempat stres gara-gara itu, depresi juga, Mas, gara-gara itu. Kenapa ini gitu kan? Luar biasa loh rasanya kalau kuping itu bunyi-bunyi gitu. Bunyi pesta lagi, Mas. Bunyi pesta gimana coba, Mas? Kayak orang bunyi. Mungkin bayangin Vespa susah, bajai aja udah langsung. Itu akhirnya hilang dengan saya banyakin elektrolit lah kayak gitu ya, Mas. Elektrolit, oke. Hilang. Apakah memang karena itu atau enggak saya nggak tahu gitu kan. Cuma memang ikhtiar yang saya lakukan seperti itu dan saya ngerasakan mungkin memang gara-gara itu gitu. Terus itu hilang. Terus nggak lama habis itu yang saya rasakan itu badan seperti nggak ada tenaga, lemes gitu, lemes, pikiran negatif banget, gitulah. Apapun yang saya bayangkan ke arahnya negatif. Misalnya, anak saya main sepeda, lagi keluar main sepeda, bayangan saya negatif. Suami saya berangkat kerja, bayangan saya negatif. Semua saya larinya ke negatif gitu. Cemas, Mas. Cemasnya itu kayak gimana ya? Luar biasa cemasnya itu gitu. Mulut kering. Air liur seperti nggak ada. Pokoknya kita jadi ngecap-ngecap terus nih, kenapa kok kering banget gitu kan. Sampai setelah banyak sih yang dirasakan gak enak itu, tenaga seperti nggak ada kayak gitu deh. Yang paling membahayakan itu pikiran saya, Mas. Lebih ke arah depresi loh, Mas. Iya. Yang tidak ada alasannya gitu. Saya akhirnya baca-baca, bertanya-tanya, konsultasi juga ke Mas Tio. Akhirnya saya mengungkapkan saya itu pelaku enema kopi.
Gitu, Mas. Saya pelaku enema kopi sebelum saya waktu buah-buahan sayur-sayuran itu saya enema kopi, Mas. Di 2016 itu ya. Iya, saya dapat dari buku profesor apa tuh yang orang Jepang itu, saya beli banyak itu bukunya di Hiromis, iya. Di situ kan ada, dia selalu bawa enema kopi di situ, gitu kan. Jadi 2016 saya enema kopi, sampai sekarang saya enema kopi. Gitu. Jadi setelah perjalanan mencari tahu apa yang terjadi sama diri saya, akhirnya saya tahu karena saya enema kopi. Jadi ketofastosis dengan enema kopi yang sering itu nggak cocok, gitu loh, Mas. Di badan saya ya. Jadi saya pernah. Jadi sebelum saya mengalami gejala-gejala itu, selain saya melakukan enema kopi, saya juga melakukan sebelumnya itu beberapa hari sebelumnya itu saya WF 3 hari. Saya WF 3 hari, ya 3 hari, gitu. Beberapa hari setelah itu deh saya mengalami gejala itu. Jadi kalau saya menyimpulkan enema kopi, saya tadinya itu setiap hari, Mas. Wow. Setiap hari. Sampai 2020 kemarin itu setiap hari. Waduh. Sama sebelumnya itu ada saya WF. Jadi setelah saya buang gede-gedean, saya nggak isi, Mas. Saya nggak isi, gitu. Jadi mungkin yang lagi rame-rame sekarang kayak malnutrisi itu, mungkin saya seperti itu ya waktu itu. Kalau aku bilang gitu. Maladaptasi lebih tepatnya. Oh, itu maladaptasi ya? Iya, maladaptasi. Iya. Jadi ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadi memang tubuh kita yang ngajarin kita ya, Mas, gitu. Melalui yang saya alami itu, saya akhirnya dapat sesuatu yang baru, ternyata nggak bisa seperti itu, gitu. Jadi sekarang saya lebih bijak aja gitu, lebih bijaksana aja ke badan gitu. Enema kopi kenapa saya melakukan sampai sekarang, karena saya juga merasakan manfaatnya ya. Cuma sekarang itu seminggu sekali atau 2 kali aja. Gitu. Dan berubah gratis. Yang keluhan tadi itu 1 bulanan saya mengalami hal kayak itu setiap hari. Semua balik normal. Alhamdulillah setelah hal itu diatasi, ternyata memang elektrolit, Mas. Iya. Gitu. Tapi kekurangan elektrolit bikin depresi nggak sih, Mas? Sangat. Nah, sangat. Betul kan? Kan mineral itu memang dibutuhkan juga untuk kerja enzim-enzim atau hormon-hormon juga di otak khususnya. Dan terutama hormon-hormon yang berkaitan sama otak itu seperti oksitosin, dopamin, itu semua terpengaruh. Iya. Gitu. Pantesan, Mas, kayak orang apa ini depresi, nggak punya masalah tapi depresinya lucu banget. Iya. Cuman kalau mau dipetakan mungkin akan sedikit kompleks ya kan. Tapi secara sederhananya ya itu tadi yang Mbak Novel sharing kan bagus tuh, maksudnya ketika pemicu loss elektrolitnya diperbaiki, dikoreksi, otomatis memperbaiki ke bawahnya semua. Iya, benar. Itu yang Mas Tio selalu bilang, lihat akarnya di mana, bukan cuma menambal kekurangan yang terjadi. Iya. Nah, itu. Terasa banget, Mas. Terasa banget memang. Betul. Sama apa ya? Tadinya itu sebelumnya itu saya itu sampai sore terus sih rata-rata makannya, Mas. Makan gitu. Di situ kayaknya saya juga kurang bijaksana ke badan saya selain enema kopi. Karena emang nggak lapar. Jadi biarin aja, dan saat refill pun nggak bisa banyak-banyak, jadi tekor ya, tubuh saya tekor gitu. Jadi sekarang semuanya itu saya perbaiki. Kalau mau sampai sore sekali-sekali aja, rata-rata jam 1 habis sholat zuhur, sama diselingin puasa sunnah kayak gitu kan, sama
enema kopinya 1 sampai 2 aja berubah drastis, semuanya berubah drastis. Ternyata memang benar ilmu itu kalau diterapkan memang benar-benar ya Mas ke badan kayak gitu ya. Kan manusiawi Mbak, sama kayak Mbak Novel waktu 2016 punya mindset dan kebetulan pola hidup sehat saat itu kan buah ya kan, buah dan sayur. Mindsetnya Mbak Novel saat itu mendukung banget bahwa buah itu sehat. Akhirnya yang terjadi apa? Konsumsi banyak-banyak kan. Iya. Karena itu manusiawi ya kan. Nah, selama kita masih merasakan manfaat, kita kadang ada sisi bisa salah menerapkannya karena pengen ini yang mendapatkan manfaat positif ini jangan sampai berkurang, kalau bisa ditambah. Iya. Nah, itu termasuk juga enema kopi. Ya, saat makan buah itu dan sayur-sayuran itu saya bukan berdasarkan ilmu, Mas, berdasarkan kata orang. Iya, berdasarkan kata orang gitu. Tapi ketofastosis berdasarkan ilmu saya memulainya gitu. Ya, kalau enema kopi juga ada dasar ilmunya saya memulai. Ya. Tapi ternyata kesininya dengan saya puasa sampai sore gitu. Enema kopi setiap hari, coba gimana nggak loss banget ya Mas elektrolit mineral saya kayak sangat. Gitu. Saya belajar banget dari itu. Jadi sekarang kalau ada yang teman-teman yang lain yang mungkin karena saya tahu banyak ya yang melakukan enema kopi karena rata-rata yang ikut ketofastosis itu banyak juga yang awalnya itu kayak saya Mas yang buah-buahan terus sama enema kopi. Jadi kalau ada yang mungkin sekarang ini ngalamin seperti yang saya ceritakan tadi, enema kopinya perbaiki deh kayak gitu. Iya. Bener deh, kunci banget deh itu, bener saya udah ngerasain banget kalau misalnya Mbak Novel tidak mengalami yang di 2020 itu mengalami telinganya kayak ada suara baja itu, mungkin juga tidak akan mengalami perubahan koreksi ya kan? Iya. Karena kan betul. Karena kan makanya pemicunya sebenarnya kita harus peka dengan sinyal tubuh sendiri. Ya kan? Aku bersyukur juga dengar begini, artinya Mbak Novel belum sampai terganggu tidurnya, artinya tidak mengabaikan itu, ya kan? Ada yang mengabaikan sinyal, Mbak, terus makin maladaptasinya makin jauh, makin dalam, sampai terganggu tidur, sampai ya banyaklah contoh, ya kan? Nah, mau recovery dari titik yang maladaptasi semakin dalam dengan yang seperti Mbak Novel ini, effortnya juga berbeda. Iya. Yang sudah makin dalam, effortnya mungkin harus lebih intens. Dibantu suplemen ya boleh, ya apapun. Tapi benang merahnya kesamaannya adalah sama. Harus ada koreksi dulu. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kita tidak melarang enema kopi, tapi seperti pesannya Mbak Novel tadi, bijak menerapkannya, tahu fungsinya, gitu loh, tahu fungsi, tahu kapan diterapkan. Sama kayak di ketofastosis kan banyak amunisi yang terkesan wajib. Nah, jadi harus wajib atau enggaknya itu sebenarnya lihat di fungsi. Kalau fungsinya belum terpenuhi, wajib. Tapi kalau fungsinya sudah terpenuhi, ya tidak wajib. Bukan mencari manfaat loh. Iya. Ntar disalah persepsikan. Oh berarti visio manfaatnya enggak, maksudnya enggak benar dong. Enggak, aku enggak membahas, aku enggak menyangkal manfaat, tapi fungsinya. Ya gitu. Kadang-kadang enema kopi itu diperlukan juga di kondisi yang memang membutuhkan. Kan? Sangat. Nah, seperti Mbak Novel tadi bilang, ada ilmunya. Oh, itu aku percaya banget. Iya. Iya kan. Nah, cuman kadang-kadang ya itu tadi, setiap orang punya pengalaman uniknya saat menerapkan sesuatu dan punya manfaat, itu bisa masih tetap ada potensi salah menerapkan ke depannya. Iya. Ya kan. Dan kadang-kadang saat orang sharing, seperti Mbak Novel sharing ke lingkungan, ke siapapun, itu murni dari pengalaman pribadi. Enggak bisa. Yang udah dirasakan. Iya, gitu. Jadi
mungkin Mbak Novel di 2019 atau sebelum mengalami gejala maladaptasi mungkin sudah sempat sharing, oh sekalian sama enema kopi, bagus itu manfaatnya. Ya enggak salah juga. Iya. Karena itu berdasarkan pengalaman pribadi Mbak Novel Iya. yang memang sudah merasakan manfaat. Nah, cuman ketika misalnya ada orang menerapkan itu tanpa ilmu atau oh ya percaya banget, ya seharusnya mengkoreksi dan ayo mencari tahu ini kira-kira yang salah apa. Iya, Ya, betul. nah gitu. Toh akhirnya Mbak Novel pun akhirnya sampai pada titik, oh iya ternyata aku salah menerapkan ya, terlalu sering. Iya, terlalu sering. Dan yang satu juga Mas, perut itu jadi gede loh Mas. Isinya gas gitu. Karena asam lambungnya naik semua, Mbak. Saya konsultasi sama Mas Tio. Mas, kenapa perut saya jadi gasnya begini banget ya Mas, kayak gitu. Saya cerita, saya enema kopi. Ya kayak gitu, Mbak ke elektrolitnya tuh gara-gara enema kopi. 1-2 kali aja seminggu, Mas. Jadi Mas Tio juga nggak pernah loh ngelarang enema kopi gitu kan. 1-2 kali aja seminggu. Karena kalau elektrolitnya defisit, ya otomatis asam lambungnya akan naik, terus asam lambung naik bisa bikin depresi juga ya Mas Tio. Akhirnya saya praktekkan itu gitu, dan saya puasa saya kurangi, balik normal lagi, alhamdulillah balik normal lagi semuanya. Syukurlah. Bener-bener kayak keisi lagi jiwanya gitu loh Mas, yang tadinya udah kayak mau ngawang, mau lepas. Tadi tuh kayak mau lepas, bener. Kayak mau lepas gitu. Ini balik lagi. Balik lagi ini. Dan bersyukur punya sesuatu ilmu lagi yang mungkin nanti ada yang membutuhkan mungkin ya dengan saya sharing kayak gini sekarang. Betul, ada yang ngalamin. Betul. Oh iya gitu kan. Oh aku enema kopi juga. Kok aku begini? Oh pantasan kok sama. Biasanya sih kayak gitu ya Mas. Betul. Makanya kalau ada yang sharing, berbicara tentang misalnya mau konsul tentang aku ngalamin ini kenapa ya. Nah, sebelum menjawab kenapanya, kita biasakan menggali dulu kira-kira pola dia seperti apa, terus cara dia menjalankan KF-nya seperti apa, pola ininya seperti apa, ya kan. Nah, itu Bapak Rudi di chatting sering minum kopi. Kadang over kopi itu juga memunculkan stres juga. Saya enggak. Saya juga mau cerita nih. Masih ada nggak sih waktunya? Masih Mbak. Monggo, silakan. Beberapa minggu yang lalu saya ngobrol sama seorang teman dokter gitu. Dokter, niatnya baik gitu ke saya. Yang intinya dia tahu saya ketofastosis gitu. Terus Mbak Novel udah berapa lama gitu? Saya udah 4,5 tahun nih, udah mau 5 tahun saya bilang gitu. Terus wah hebat ya kayak gitu. Terus periksa darah nggak Mbak gitu? Periksa gitu, suami saya juga periksa darah setiap tahun. Sekalian sama periksa urin deh gitu kan. Oh iya, kalau saya sih enggak, kalau suami memang lengkap sama urin-urinnya juga saya bikin periksa. Tapi aman ya gitu ginjalnya gitu kan. Alhamdulillah aman, yang hasil lab yang tentang ginjalnya aman gitu kan. Nanti kalau udah urin protein berhenti ya, saya wah kayak gitu kan, saya seperti didoakan atau gimana sih ini kayak gitu kan. Saya bilang kalau memang ketofastosis ini akan berakhir sama urin protein, saya bilang nggak nunggu, jangan dong nunggu saya urin protein saya berhenti, saya bilang kan sekarang juga saya berhenti, saya bilang kayak gitu. Masa saya harus menunggu ginjal saya jebol dulu sih saya baru berhenti, saya bilang kayak gitu kan. Seperti apa sih prosesnya, saya tanya seperti apa sih prosesnya gitu kan. Dan tidak menjawab seperti apa prosesnya, saya tidak dijelaskan kayak gitu. Cuma memberi contoh bahwa teman dia yang dokter juga melakukan keto
setahun atau berapa saya lupa. Setelah itu hasil labnya itu urin protein gitu, bocor lah kayak gitu, dan dia kapok lah, udah nggak mau lagi. Jadi nanti Mbak Novel ya hati-hatilah kayak gitu. Saya diperingatkan untuk hati-hati. Terus saya akan tanyakan hal ini ke Mas Tio, walaupun dalam hati saya udah sering banget ini soal kayak gini yang dibahas gitu, udah sering banget gitu kan. Dan teman saya yang dokter itu apakah betul melakukan ketofasosinya benar, terus nggak tahu kan gitu kan. Apakah sebelumnya seperti apa kan nggak tahu gitu kan. Tapi saya tetap menghargai niat dia kayak gitu kan. Cuma yang seremnya itu sih kalimat nanti kalau udah urin protein berhenti ya. Saya serem banget sama kalimat itu gitu. Terus saya konsultasi deh sama Mas Tio. Mas Tio siapa? Dia bilang gitu kan. Foundernya ketofastosis gitu kan. Oh, kayaknya nggak perlu deh, katanya kayak gitu kan. Berarti Mbak Novel kepengen dong aku diserang sama ketofastosis itu. Oh enggak, saya nggak akan sebutin nama. Aduh. Saya nggak mungkin nyebutin nama saya, tanya ke Mas Tio, karena dia kan dokter, yang ngomong kan dokter. Dimanapun saya nggak mungkin mengabaikan kata-kata dokter, gitu kan. Namanya teman mengingatkan kebaikan, saya pengen konfirmasi ke Mas Tio, walaupun sudah sering, tapi kepengen Mas Tio ngejelasin dengan bahasanya ke saya lah kayak gimana, karena sedikit banyak terpengaruh juga dong Mas pikiran kita kayak gitu kan. Iya. Dan kalau ada yang galau-galau kayak gitu, saya memang Japrinya Mas Tio gitu. Nah kemarin Japri malah diajakin suruh bicara kan, suruh jadi narasumber gitu, gara-gara Japri nanyain apa deh kemarin. Terus Mas Tio akhirnya menjelaskan gitu kan. Saya screenshot, saya kirim ke teman saya. Alhamdulillah Mas Tio udah ngejelasin Mbak gitu. Tapi makasih saya udah diingat, tapi insya Allah saya masih akan di sini. Doain ya, saya sehat-sehat aja gitu. Ya banyak juga, banyak sih yang masih takut-takut kayak gitu, memang banyak sih Mas. Iya. Yang nakut-nakutin juga banyak sih gitu. Banyak yang nakut-nakutin. Tapi mereka sebenarnya nggak nakut-nakutin dengan maksud untuk apa sih? Memang seperti itu yang mereka tahu gitu Mas. Niat jadi baik sebenarnya. Niat baik, niat baik, bukannya kenapa-kenapa sih gitu. Paham. Makanya pentingnya tahu ilmu, bukan sekedar makan apa, bukan sekedar status legalitas bahwa saya sudah keto hanya dari makan tinggi lemak, banyak makan daging. Kadang-kadang penerapan 5 pilar hanya sebagai checklist absensi itu banyak loh. Iya. Banyak ya. Jadi lewat video ini aku juga mau ingetin ke teman-teman bahwa contohlah Mbak Novel ya kan, dan suaminya yang bisa menerapkan, tahu kapan puasa mesti agak panjang, kapan mesti puasa malah diperpendek atau bahkan tidak puasa. Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa 5 pilar itu bukan checklist absensi untuk sah ber-KF. Bukan berarti saya hari ini KF nih karena sudah checklist, olahraga sudah, puasa makin lama makin panjang. Itu bukan seperti itu. Jauh ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pengen tahu tuh jawabannya Mas Tio, ya kan? Aku yakin lagi disederhanakan sama Mbak Novel. Moga-moga bisa. Tapi tidak apa-apa. Itu bekal, Mbak. Itu bekal. Ya. Dan kita juga harus menghargai niat baik mereka, terlepas memang kadang-kadang cara menyampaikan mungkin kurang elok. Tapi kita fokus di niat baiknya, dan kita pun harus bisa dengan santun meresponnya. Santun maksudnya gini, santun itu kita bisa lakukan kalau kita tahu ilmu. Iya. Sedang sekecil apapun ilmu yang kita tahu itu tidak masalah. Yang penting kita makin tahu ilmu itu, intinya kita tidak mudah galau. Nah, aku yakin setelah Mbak Novel dijelasin Mas Tio gitu, langsung plong.
Udah enggak khawatir lagi. Iya. Enggak yakin bakal tidak ada urin protein terdeteksi nantinya. Gitu. Coba kalau saya nanya, gimana? Ya saya nanya sih, ketofastosis itu 5 loh Mbak, nggak cuma makan yang makanannya aja. Saya bilang, jadi yang bahayanya yang mana nih? Saya bilang itu kan, kalau tidur cukup kita sepakat ya, semuanya pasti tahu itu memang itu gitu kan. Olahraga kita sepakat. Gitu. Apalagi satu lagi, manajemen stres kita sepakat, siapapun gitu. Cuma ada dua, fasting dan low carb menu. Yang mana saya tanya. Kita perkecil aja, kita sempitkan. Dua ini yang mana gitu. Yang membuat ginjal bisa bocor. Gitu. Nggak dibahas gitu. Jadi tidak ada pembahasan masalah itu langsung. Kalau fasting kayaknya nggak pernah deh Mas, ada yang mengatakan bahwa fasting itu bisa bikin ginjal bocor. Otomatis kan tinggal yang low carb-nya. Gitu. Saya juga bukan yang makan jeroan-jeroan, tetel-tetelan juga loh. Gitu. Saya bilang gitu kan. Gitu. Saya makannya itu hewani, dan di rumah itu saya itu rata-rata itu 5 kali seminggu itu ikan menu saya. Gitu. Anak-anak saya juga gara-gara banyak ikan terus di rumah akhirnya mau makan ikan gitu. Ada ayam saya stok, daging juga bukan. Jadi kenapa sih harus ngebayangin ketofastosis itu dengan seperti melihat tetelan, jeroan atau apa? Enggak loh, saya bilang kan makanan saya itu ikan. Saya bilang kayak gitu, rata-rata makanan saya ikan. Bukan karena saya takut sama daging, karena memang Mas Tio kan kalau apa-apa banyakin ikan kan. Mas Tio kalau kita nanya kan paling komplit, banyakin ikan kayak gitu. Tapi kenapa kok ya itu seperti kita itu makan kayak apa sih gitu, bukannya makan kayak gimana sih Mas, cuma menekan karbohidratnya aja kan, sederhananya kan kayak gitu ya Mas. Iya betul, ketosis itu cuman bisa produksi keton kok. Cuman itu aja. Iya. Bedanya sama low carb apa ya? Kalau low carb, bedanya dengan low carb kan batasan karbohidratnya, ya kan? Pernah ada di videoku itu aku jelasin perbedaan low carb, ketogenic sama ketofastosis itu di batasan karbohidratnya. Jadi memang ada penelitian yang meneliti seberapa jauh bisa terjaga kondisi ketosis, dan ada yang menemukan angka ya itu 100 gram per hari maksimal, tidak boleh lebih. Nah, tapi ya itu pilihan, kembali lagi. Pilihan, karena tiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Contoh nih, oke, maunya ngambil pilihan yang 100 gram. Ya kan? Mindsetnya mungkin supaya aku masih bisa makan karbo, ibaratnya gitu kan. Nah, sekarang misalnya dari mindset seperti itu terus terpikir, oh aku maunya nanti 100 gram ini diisi banyak sayur karena sehat kan. Ya kan? Nah, begitu masuk sayur, loh kok malah muncul sinyal tubuh begah misalnya begitu. Ya kan? Nah, masa mau diterusin? Ibaratnya kan gitu. Betul, hanya untuk memenuhi ini biar tetap tercapai 100 gramnya, kan itu kayak mengabaikan kan. Gitu jadinya. Jadi mau pilihan berapa gram yang kamu konsumsi di KF sudah jelas protokolnya bahwa maksimal 20 gram itu di fase maintenance, 20 gram per hari. Mau lebih dari itu ya silakan. Misalnya mau coba ketogenik atau mau nyoba low carb sekalian, ya lihat responnya ke tubuh bagaimana. Itu ada yang sampai makan misalnya buah dan ini gula darahnya masih tetap rendah, ya bisa aja, ya kan. Cuman jangan begini loh, jangan mengklaim bahwa saya keto hanya dari ini loh, saya makan lemak, saya pasti keto. Jangan. Ketosis itu bukan ditentukan dari apa yang kita makan.
Itu. Saya misalnya makan misalnya yang mungkin sampai menimbulkan alarm ya Mas, misalnya kayak gitu kan, itu nggak separah kalau saya tidurnya kurang loh. Tapi kenapa sih soal tidur nggak pernah dibahas gitu kan? Iya kan, gitu. Soal makanan aja terus yang dibahas gitu. Padahal efeknya kalau kurang tidur itu sampai malam itu badan berasa lebih daripada alarm kita makan karbohidrat rasanya. Betul. Bahkan kan? yang lebih tinggi dari efek kurang tidur itu lebih tinggi lagi efek dari stres psikis. Iya. Stres psikis. Tapi nggak pernah dibahas ya Mas. Tapi nggak pernah dianggap gitu. Itu lebih abstrak lagi soalnya Mbak Nov. Iya. Karena orang kalau ngomong stres secara psikis, asosiasinya aku nggak ada mikir yang berat-berat, maksudnya hidup dan mati, terus misalnya sesuatu yang kayaknya berat banget. Iya, kalau orangnya juga nggak punya utang, mungkin cicilan biasa kayak gitu ya, nggak ada pikiran. Jadi aku nggak mikir apa-apa kok. Tapi terkadang mengalami baru diomongin di belakang nih. Diomongin di belakang, terus tahu nggak secara langsung, sampai nggak bisa tidur. Itu stres psikis itu. Benar. Itu stres psikis itu. Tanpa sadar. Media sosial juga loh Mas. Media sosial gitu Mas. Parah banget Mas. Makanya stres yang aku maksud itu bukan cuman stres fisik yang seperti puasa dan olahraga, termasuk juga psikis, bukan cuman itu. Stres itu aku lebih generalkan lagi. Stres itu semua input yang diterima otak kita lewat seluruh sensor sistem kita. Semua inputnya. Jadi otak nggak tahu otak itu soal utang, itu soal suami, itu soal anak, otak nggak tahu ya Mas. Nggak tahu. Begitu kita baca sesuatu lewat mata di media sosial ini meresahkan itu kan berarti impuls elektrik hormon tertentu yang jadi dominan. Gitu loh. Dan itu menjadi beban gitu loh. Tapi kita nggak ngerasa kita stres kan, karena ngerasa nggak ada masalah hidup gitu kan. Di zaman modern kalau ada yang nggak bermedsos, halo kemana aja? Iya. Kadang-kadang ini juga loh obrolan di grup itu juga loh Mas. Betul. Yang kadang-kadang belum lagi berita-berita pandemi dan segala macam. Itu loh. Makanya tadi Mbak Novel ngalamin kayak semacam depresi, terus ada muncul intens kekhawatiran yang lebih sering. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda peningkatan stres, ada input yang berlebih nih. Nah, tinggal yang dicari pemicunya di mana. Nah, ini butuh waktu, memang butuh tracing. Iya kan. Nah, ternyata ketemu. Ternyata kebanyakan enema. Iya. Lah di orang lain bisa beda. Di orang lain bisa beda. Kadang-kadang ketemunya sepele. Aku soalnya kebanyakan lihat medsos sih, gara-gara ini aku jadi kepikiran. Ya sudah, off medsos. Tapi begitu off medsos baru 1-2 jam atau 6 jam udah nggak tahan. Lagi ngomongin apa ya di situ? Lagi bahas apa? Aduh. Kadang-kadang tuh nggak mau baca grup ini terlalu banyak yang nggak sesuai sama kita kayak gitu ya. Yang rasa-rasanya kita kepengen ngejawab. Ingin tahu. Iya, pengen tahu gitu. Akhirnya udah banyak nih, buka nggak ya gitu, buka. Habis itu nyesel gitu, aduh kenapa dibuka sih kayak gitu. Ya, itulah dinamika kita mengelola stres harian. Ya, kadang-kadang kita butuh orang lain untuk bisa ngasih tahu bahwa itu loh stresmu ada di situ, ya kan. Nah, buktinya kenapa kok bisa stresnya di situ lah. Begitu kamu baca atau ngalamin stres dari situ, gejalamu muncul. Iya. Kayak deg-degan, detak jantung lebih kuat, kenceng kayak gitu. Betul. Gitu. Aduh, thank you nih Mbak Novel ya. Kayaknya kalau diterusin bakal nggak selesai-selesai. Iya, nggak selesai Mas. Itu cuma yang sedikit-sedikit aja sih Mas ya. Aduh. Tapi luar biasa pengalaman Mbak Novel. Moga-moga
yang terekam kali ini di episode TFA akan banyak mencerahkan, terutama dari sisi koreksi, evaluasi, perubahan pola hidup KF yang dijalankan ya. Monggo Mbak, terakhir closing statement dari Mbak Novel untuk teman-teman yang nanti menonton rekaman ini, silakan. Apa ya, buat teman-teman yang udah menjalankan ketofastosis saat ini, yang udah saya alamin itu ya, ternyata memang nggak bisa cuma fokus. Tadinya saya juga cuma fokus di makanan aja sih Mas gitu. Jadi ternyata setelah berbagai macam yang dilalui, ternyata 1, 2, 3 itu akhirnya itu terjawab sendiri sih. Oh iya benar gitu. Memang 5-5-nya memang harus gitu. 5-5-nya. Makanya Mas Tio pernah bilang 1, 2, 3 ini udah 80% nih kesehatan kita. Yang 2 terakhir ini baru 100%, dan yang terakhir ini ada di makanan gitu. Dan itu emang saya udah membuktikan sendiri, sama suami juga udah ngerasakan sendiri gitu. Ternyata efek yang 4 lain itu lebih gede kalau seandainya diabaikan daripada yang makanan ini gitu. Jadi pesan saya sih buat teman-teman, mulai deh gitu, fokus ke yang 4 ini juga. Jangan melulu soal makanan aja. Kalau dirasa ada sesuatu nggak enak di badannya, jangan langsung salahin makanannya aja. Yang dilihat makan apa tadi gitu. Cuma yang 4-4-nya ini deh gitu. Termasuk olahraga juga sekarang alhamdulillah 5 kali seminggu sih saya beli treadmill sama alat gym di rumah buat anak saya, kan cowok dua-duanya gitu. Jadi mereka nggak perlu kemana-mana gitu, olahraga di rumah gitu. Terus kalau ada temen yang nonton belum ikut ketofastosis, cobain deh kayak gitu. Itu aja sih Mas, cobain rasakan sendiri. Saya nggak bohong gitu, nggak cuma pengen ngebelain aja. Memang udah dirasakan sendiri sama suami, dan tanya ke anak-anak juga boleh gitu. Mereka udah ngerasakan apa, anak-anak saya bisa jawab gitu. Mantap. Thank you Mbak Novel ya. Ya, makasih. Moga-moga kita bisa ketemu di darat ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Thank you. Ya. Oke, teman-teman, tanpa terasa kita juga mesti dibatasi oleh waktu, tapi aku yakin sharing kali ini lewat Mbak Novel, cerita Mbak Novel, teman-teman bisa mengambil suatu pelajaran berharga, bisa mengambil manfaat, juga bisa melakukan koreksi mungkin ya. Apapun itu, teman-teman yang bertanggung jawab sendiri akan penerapan ketofastosis, pola hidup yang teman-teman jalani sebagai ikhtiar ya. Seperti tadi Mbak Novel cerita dari awal, tidak ada yang mengiming-imingi, tidak ada, murni karena pingin sembuh, pingin punya ikhtiar yang bisa lepas dari jeratan kesehatan yang dulu beliau alami dengan suami. Nah, tanggung jawab ada di mana? Ya di diri kita masing-masing. Komunitas membantu, tapi komunitas pun juga membantu sebatas pengalaman pribadi masing-masing. Ilmu ada di founder, ilmu ada di para senior mungkin yang bisa membagikan, ya kan, yang mau berbagi secara fisiologi ilmunya, tapi teman-teman tetap masing-masing punya haknya, yaitu memutuskan mana yang terbaik buat dirinya. Ya, oke, sampai jumpa di episode TFH hari Sabtu bersama Mas Tio dengan narasumber nakes. Siapa dia? Nantikan di pengumuman Mas Tio berikutnya. Oke, sampai jumpa dan selamat malam. Malam.